Oke guys, kita rehat sejenak perjalanannya sambil menikmati sunset di sore hari. Kita menuju kota Mobagu. Dan kalau dipaksakan tembus kota Mobagu dan posisinya sudah malam seperti ini, kayaknya itu nggak mungkin. Jadi kita akan istirahat di Boroko. Kita istirahat di rumah keluarga. Alhamdulillah mereka siap menampung. Jadi kita sudah memasuki kota Mobagu, kota Mobagu. Kita istirahat di Boroko. Jadi ada keluarga di sana. Numpang di rumah keluarga, kemudian kita lanjut di jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi kita lanjut ke sini. Memang kita sudah di Boroko itu jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi kita sudah istirahat di sana di rumah keluarga. Oke? Sudah kedua kali ke sini dengan pengurusan yang sama dan di akhir tahun yang sama pula. Jadi kemarin kita ke sini itu di akhir tahun 2023 dan sekarang sudah di akhir tahun 2024. Jadi sudah ada setahun. Sebenarnya setelah pengurusan kemarin di akhir tahun 2023 dalam waktu 1-2 bulan itu kita mau ke sini lagi. Nah, ya teman-teman, ini ada tugu perbatasan antara Kota Mobagu dengan Kabupaten Bolaan Mongondo. Jadi itu tugu perbatasan. Berada di Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kota Mobagu Barat. Oke, lanjut. Kendala kita tidak bisa datang kemarin dalam waktu 1-2 bulan setelah pengurusan. Kendalanya itu hanya ada satu kegiatan. Jadi ada satu kegiatan di tempat kerja. Kita ada kegiatan selama 2 minggu. Nah setelah itu, setelah kegiatan malah tertunda-tunda terus. Kemudian setelah saya punya waktu luang, teman saya lagi yang memang belum bisa untuk berangkat. Jadi teman yang mau diajak ke Kota Mobagu, karena dia juga kerja di bengkel, dia mekaniknya. Ya, jobnya itu kebetulan kemarin itu lagi banyak. Kita sampai ada berapa hari ya? 4 hari kita dalam pengurusan ini. Kita dalam pengurusan berkas mutasi teman-teman. Jadi mutasi kendaraan dari Kota Mobagu ke Gorontalo. Di tahun kemarin itu, dari tahun 2003 itu di pengurusan pertama, kemarin itu tinggal tanda tangannya Pak Kasat yang kita mau usahakan. Jadi hanya tanda tangannya Pak Kasat. Kita terkendala di situ. Jadi setelah selesai semua pengurusan berkas di Samsat, kita diarahkan ke kantor Satlantas Kota Mobagu. Nah, sampai di kantor Satlantas Kota Mobagu, kita menghadap ke piket. Jadi kita cari informasi di piket untuk pengurusan mutasi kendaraan, kita harus ke ruangan mana. Nah, kita diarahkan ke ruangan BPKB. Kita masuk, kemudian kita koordinasi dengan petugas-petugas yang ada di dalam. Itu masih mau ditandatangan oleh kepala bidang BPKB, kepala bidang ruangan BPKB itu. Selanjutnya terakhir itu tinggal tanda tangannya Pak Kasat. Nah ini ya teman-teman, kita dapat info dari petugas yang sementara koordinasi dengan kita bahwa Pak Kasat hari ini itu masih kurang sehat, dalam kondisi sakit, dan Pak Kasat tidak berada di tempat. Kemudian kita konfirmasi lagi pengurusan berkas mutasi kendaraan ini besok hari. Apakah besok ada solusinya? Nah, ternyata besoknya itu belum ada atau belum dipastikan bahwa itu akan selesai besok. Karena memang Pak Kasat masih dalam kondisi sakit. Mau tidak mau kita harus balik ke Gorontalo. Jadi kita balik ke Gorontalo. Kita suruh 2 hari izin. Tidak mungkin kita sampai 3 hari izin 4 hari. Jadi kita balik. Siangnya itu kita langsung balik ke Gorontalo. Selesai dari kantor Satlantas. Karena memang kita harus perlu mengumpulkan uang lagi atau duit lagi untuk pengurusan mutasi kendaraan. Jadi memang sulit teman-teman. Ini bukan dipersulit, tapi memang sulit untuk pengurusan mutasi kendaraan. Apalagi kita kalau jaraknya ini antar provinsi. Jadi jauh. Biaya perjalanan, rokok, tempat tinggal, dan yang lainnya. Di pengurusan pertama itu di akhir tahun 2023. Di bulan September, di bulan yang sama juga di saat saya mengurus sekarang ini, di bulan September tahun 2024. Jadi sudah ada setahun. Kemarin di akhir tahun 2023 di bulan September, sekarang juga di akhir tahun 2024 di bulan September. Jadi sudah ada jeda setahun saya bisa urus kembali berkas mutasi kendaraan. Kita sampai di Kota Mobagu mendekati jam 9 pagi. Startnya dari Boroko jam 4:30 pagi. Alhamdulillah sudah di Kota Mobagu mendekati jam 9. Kita langsung ke kantor Satlantas Kota Mobagu, langsung ke ruangan BPKB itu. Nah, kita serahkan berkasnya, ternyata masih ada berkas. Jadi ada satu berkas yang masa berlakunya itu hanya 3 bulan. Terhitung dari pengurusan pertama, dari September 2023 kemarin. Jadi September, Oktober, November, Desember. Harusnya saya di bulan Desember itu sudah mengurus kembali
Maka berkasnya kita urus lagi di Samsat Kota Mobagu. Jadi kita balik lagi ke Samsat. Ini mendekati Samsat Kota Mobagu. Karena kita start dari Boroko ke sini setengah 5 pagi, nah tidak sempat juga kita sarapan pagi. Langsung berpacu di pengurusan berkas. Baru selesai urus berkas di kota-kota Mobagu. Jadi ini mungkin terakhir kita ke kota-kota Mobagu. Jadi tidak ada lagi yang mau diurus di sini. Ini kita di alun-alun, ya, alun-alun Boki Huti Nimbang. Berdekatan dengan Kejaksaan Kota Mobagu. Ini alun-alun. Kalau biasanya alun-alun Jelamonta, ini alun-alun Boki Huti Nimbang. Oke, jadi kita lanjut lagi perjalanan kita. Ini kita sudah selesai pengurusan berkas di kantor Satlantas dan mampir dulu di sini, mendinginkan hati dan pikiran karena tadi di dalam itu ada kesalahan teknis sedikit. Tapi alhamdulillah sudah selesai urusan kita di sini di kota-kota Mobagu, berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita lanjut lagi ke kota Manado. Ini kita sudah selesai makan siang dari kantor Satlantas tadi, kita langsung ke warung kita cari makan karena untuk sarapan pagi tadi kita hanya makan snack ringan. Kita ke Polda Sulut karena Polda Sulawesi Utara itu berada di kota Manado. Dan sementara perjalanan kita juga sambil menghubungi keluarga-keluarga yang ada di Manado. Dan alhamdulillah keluarga kita yang ada di Tateli itu siap menampung kita. Jadi Tateli ini desa yang berada di Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di perjalanan jauh seperti ini keluarga lah yang menjadi penyelamat. Jadi kalau kita mau sewa penginapan, ya mungkin kita akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Jadi tidak ada salahnya kita menghubungi keluarga kita yang ada di perantauan. Jadi keluarga yang ada di Tateli ini mereka juga merantau, aslinya itu dari Gorontalo. Mereka sudah menetap di sini karena sudah punya mata pencaharian. Jadi ke Gorontalo itu mungkin di saat Lebaran, Idul Fitri, baru mereka pulang ke Gorontalo. Oh ya guys, ini masih di seputaran kota-kota Mobagu. Ini kita arah ke Manado. Di kota-kota Mobagu itu hanya ada 2 tempat yang kita kunjungi. Jadi itu bukan kita kunjungi, kita mampir. Itu ada tugu perbatasan antara kota Mobagu dengan Kabupaten Bulahan Mongondo. Kemudian ada alun-alun Boki Huti Nimbang. Jadi kita hanya sebentar di tempat-tempat tersebut. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan. Untuk alun-alun Boki Huti Nimbang ini tentunya menjadi salah satu tempat favorit masyarakat atau warga kota-kota Mobagu untuk bersantai sore hingga pada malam hari. Kemudian alun-alun kota ini juga menjadi ruang terbuka untuk berolahraga bagi warga kota-kota Mobagu. Ini kita di mode sangat mengantuk. Sesekali kita berhenti untuk meregangkan tangan, cuci muka agar rasa mengantuk hilang. Dan di sini saya menahan rasa perih di mata sebelah kiri. Kasusnya itu dari pas kita berangkat dari Gorontalo ke Boroko. Selama perjalanan itu saya sering mengucek mata dan mungkin terlalu keseringan saya mengucek mata atau terlalu kencang sehingga mata sebelah kiri itu memerah semua. Ini tidak jauh lagi pertigaan yang menuju ke Gorontalo, Boroko, Lolak, dan Manado Amurang. Jadi ini pertigaannya untuk rute ke Gorontalo atau Manado dari arah kota Mobagu. Untuk rute kota Mobagu ke kota Manado, ini kita akan menempuh jarak 151 km atau 3 jam 57 menit. Sesuai dengan kondisi lalu lintas juga. Jadi kalau lagi rame mungkin bisa lebih dari 3 jam. Tapi kalau lagi sunyi jalannya, ya kita mungkin bisa kurang dari 3 jam. Jadi mungkin 2 jaman lebih atau 2 jam kita bisa sampai ke Manado. Nah ini di depan pertigaan, kita kalau ambil jalan kiri kita menuju Gorontalo, Boroko, dan Lolak. Kalau kita jalan terus itu Manado Amurang. Ini dari arah kota Mobagu. Nah ini dia pertigaannya. Oke guys, jadi untuk video perjalanan dari Gorontalo ke kota Mobagu, kemudian kota Mobagu ke Manado, ya mungkin untuk part 1 hanya sampai di sini. Dan insyaallah itu akan ada part 2 dari kota Mobagu ke Manado. Nanti saya akan upload videonya. Kita bermalam di Tateli. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita bermalam di rumah keluarga. Sampai di Tateli itu setelah maghrib. Itu pun hanya ngobrol-ngobrol sebentar dengan tuan rumah. Jam setengah 9 malam itu kita sudah tidur. Jadi kita full istirahat. Bangunnya itu nanti jam 7 pagi, setengah 7. Nah, saya merekam itu di saat kita mau pulang. Jadi selama kegiatan kita di sana tidak sempat direkam karena kita juga posisinya capek. Itu pun tuan rumah mau ajak kita jalan-jalan malam itu.
Tapi karena capek ya kita tidur saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mengikuti video-video saya, dan semoga kita semua tetap selalu berikan kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Oke? Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk kerjasamanya agar diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.